Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 500. Methu berkata, lalu menatap Saul dan bertanya, siapa orang ini? Bukankah dia juga manusia? Sulit untuk menjelaskannya hanya dalam beberapa kata. Mari kita bicarakan hal itu saat kita kembali. Dev berencana untuk kembali dan berbicara dengan Methu kemudian. Namun saat mereka hendak pergi, tiba-tiba ruang hampa di hadapan mereka bergetar, kemudian seberkas cahaya putih menyambar, muncullah seorang lelaki tua berjubah linen bersama belasan biksu dari alam dispersi keabadian negeri peri. Orang tua ini adalah tetua agung dari Istana ke-8, dan para biksu ini tidak mengenakan baju zirah, tetapi semuanya mengenakan pakaian unik Istana ke-8. Tetua Agung, Tetua Agung. Melihat lelaki tua itu muncul, Saul langsung berteriak. Dev mengerutkan kening, melangkah maju dan menampar wajah Saul, menyuruhnya tutup mulut. Tetua Agung itu memasang ekspresi garang di wajahnya dan berkata dengan suara dingin, sialan. Siapa kau? Beraninya kau menyerang pangeran Istana ke-8 kami? Sementara mereka berbicara, sekitar selusin biksu dari Istana ke-8 telah mengelilingi Dev dan lainnya. Dan ketika Saul melihat ini, kesombongannya tiba-tiba muncul kembali. Hei, kenapa kalian tidak membiarkan aku pergi? Atau kalian semua akan mati tanpa tempat untuk pemakaman? Saul mengangkat sudut mulutnya. Palalu. Biarkan ibumu pergi. Dev menamparnya dan berkata, lihatlah situasinya dengan jelas. Bahkan jika kau datang dengan lebih banyak orang, kau masih di tanganku. Aku 100% yakin bahwa aku dapat mengubahmu menjadi seonggok daging sebelum orang-orangmu mengambil tindakan. Kau, Saul sangat marah, tetapi dia tidak berani bersikap sombong lagi. Dev mengatakan kebenaran. Bocah edan, aku tidak peduli siapa dirimu. Bebaskan pangeran kami dan aku tidak akan membunuhmu. Aku akan membiarkanmu pergi. Kata Tetua Agung kepada Dev. Anyahlah. Apa yang orang-orang dari Istana ke-8 kalian katakan itu seperti kentut. Aku tidak percaya. Jika kau tidak ingin pangeranmu mati, maka minggirlah dari hadapanku. Dev berkata sambil memegang kepala Saul dengan satu tangan. Jika Dev mengerahkan sedikit lebih banyak kekuatan sekarang, kepala Saul akan meledak seperti semangka. Namun Tetua Agung itu tidak mau mengalah dan untuk sesaat kedua belah pihak menemui jalan buntu. Dev tahu bahwa ini adalah kota macan terbang, dan jika kebuntuan terus berlanjut, itu akan sangat merugikan mereka. Peri gila abadi, ayah mertua, kalian berdua bawa Elijah dan tinggalkan kota macan terbang sesegera mungkin. Tuan Hu dan aku akan tinggal di sini dan menghadapi orang-orang ini. Kata Dev. Menghadapi orang-orang ini. Sialan. Kenapa aku yang harus tinggal? Tidak bisakah kau tinggal sendiri? Masih ada dua wanita yang menungguku di tempat tidurku di rumah. Aku tidak ingin mati. Methu memutar matanya dan berkata, saudaraku, aku akan tinggal bersamamu, kata peri gila abadi. Tidak. Sebaiknya kau segera pergi. Yang terpenting sekarang adalah melindungi Elijah. Jangan lupa tujuan kita di sini. Dev melambaikan tangannya. Peri gila abadi mengangguk, lalu mengikuti Tobiason dan membawa pergi Elijah. Tetapi orang-orang dari Istana ke-8 menolak untuk menyerah. Beri jalan. Dev mengerahkan sedikit tenaga, dan Saul segera mulai melolong seperti hantu. Kalian minggirlah. Tetua Agung itu melihat ini, dan melambaikan tangannya. Segera peri gila abadi dan Tobiason membawa pergi Elijah. Setelah mereka pergi, Dev diam-diam menghela napas lega. Tanpa beban Elijah, dia bisa bergerak bebas dan melarikan diri jika dia tidak menang. Dev sangat yakin dengan kemampuannya untuk melarikan diri. Terlebih lagi, ada Methu, orang ini dulunya adalah biksu di surga ke-6. Bisakah kau melepaskan pangeran kami sekarang? Tanya Tetua Agung. Oh no. Tidak semudah itu bro, aku ingin menggunakan nyawa pangeranmu untuk ditukar dengan sejumlah sumber daya. Dev tersenyum sedikit. Dev akhirnya memiliki kartu truf di tangannya, jadi dia harus memanfaatkannya dengan baik. Wah, kau bocah gendeng. Sedang bermain api. Tetua Agung itu tampak sangat jelek.
Bermain api tidak ada apa-apanya. Bagaimana kalau aku bermain dengan istrimu? Methu maju selangkah dan mengejek tetua agung itu. Tetua agung memandang Methu, dan tiba-tiba matanya bersinar dengan cahaya putih redup, yang langsung menyelimuti Methu. Tuan Hu, hati-hati, Dev buru-buru mengingatkan saat melihat ini. Tidak masalah, dia tidak bisa melakukan apapun padaku. Methu tidak bergerak. Tetua agung itu sedikit mengernyit, lalu tiba-tiba melangkah maju, dan cahaya putih di matanya langsung berubah menjadi keemasan. Pada saat ini, wajah tetua agung menjadi lebih pucat. Saat cahaya keemasan terus menutupi tubuh Methu, ekspresi tetua agung itu menjadi semakin jelek. Kau sebenarnya reinkarnasi? Tetua agung itu mundur beberapa langkah dan berkata, benar sekali. Kalau bukan karena reinkarnasi, aku bahkan tidak akan sudi melihat orang sepertimu. Methu tersenyum dingin. Dev sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa tetua agung dari Istana ke-8 memiliki kemampuan seperti itu, mampu melihat identitas reinkarnasi Methu hanya dalam sekejap. Kau cukup cakap. Coba lihatlah siapa aku. Dev melepas baju besinya dan membiarkan tetua agung melihatnya. Tetua agung itu melirik Dev, cahaya keemasan langsung bersinar di matanya. Tetapi setelah beberapa saat, cahaya keemasan itu berubah menjadi ungu. Keringat dingin mengalir di dahi tetua agung, dan dia akhirnya terduduk di tanah dengan suara keras. Dev sedikit bingung. Dia tidak melawan sama sekali dan hanya melihat-lihat. Apakah perlu seperti ini? Tetua agung itu perlahan berdiri dan menatap Dev dengan kebingungan dan keraguan di matanya. Hah? Siapa kau? Tetua agung bertanya pada Dev. Sial, kau melihatnya lama sekali, tapi tidak mengetahui apa-apa? Dev terdiam beberapa saat. Ada energi misterius yang melindungi tubuhmu, jadi aku tidak bisa melihatnya. Tetua agung menggelengkan kepalanya, lalu menunjuk Methu dan berkata, namun statusmu pasti jauh lebih mulia daripada dia. Sialan, bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Kau hanya orang yang pelit. Methu menjadi cemas. Saat dia hendak bertindak, tetua agung berkata bahwa dia tidak mulia, tetapi Methu tidak setuju. Tuan Hu, jangan marah. Jangan pedulikan apa yang dikatakan orang lain. Melihat ini, Dev buru-buru membujuk. Aku tidak marah. Orang ini sama sekali tidak akurat. Methu berkata dengan tenang. Sekalipun dia berkata dia tidak marah, dia sudah meninju tetua agung itu. Tanpa diduga, tetua agung itu mundur berkali-kali dan sama sekali tidak mau bertarung dengan Methu. Tiba-tiba dia melambaikan tangannya ke arah belasan anak buahnya dan berkata, ayo mundur. What? Tetua agung, tetua agung. Saul tercengang. Mengapa mereka mundur sebelum menyelamatkannya? Selain itu, sekarang hanya ada Dev dan Methu, tetapi mereka memiliki begitu banyak orang di pihak mereka. Jika mereka mengambil tindakan, mereka pasti akan menang. Namun, sekarang mereka malah kabur setelah tetua agung melihat dengan cahaya kepada kedua orang ini. Seolah-olah dia tidak mendengarnya, tetua agung itu melarikan diri bersama orang-orangnya, bahkan tidak ingin menyelamatkan pangerannya. Sialan. Kau masih ingin lari, tapi tidak mungkin. Methu berteriak dengan keras untuk menghentikan tetua agung dan yang lainnya. Tuan Hu, jangan mengejar musuh yang putus asa, biarkan mereka pergi. Dev meraih Methu. Dev hanya ingin segera meninggalkan kota macan terbang sekarang, dan dia tidak ingin memprovokasi Istana ke-8 untuk saat ini. Sekarang fondasinya di alam surgawi belum stabil, jika dia berkonflik dengan semua orang dari Istana ke-8, itu akan sedikit merepotkan. Lalu bunuh anak ini? Methu menatap Saul dan berkata, ampun. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Saul buru-buru memohon belas kasihan. Saya tidak bisa membunuhnya, saya harus menukar nyawanya dengan sumber daya. Dev berencana menggunakan nyawa Saul untuk mengikuti penguasa Istana ke-8 untuk bertukar sumber daya. Ini sangat membosankan. Saya datang sia-sia ke sini dan bahkan tidak menggerakkan otot dan tulang saya. Methu berkata tidak puas. Ayo pergi ke perbatasan, di mana kau akan bisa beraktivitas. Dev tersenyum tipis.
Dev tahu bahwa perbatasan pasti sedang bergelombang sekarang, dan pasukan Kota Badak dan Kota Macan Terbang saling berhadapan. Pada saat ini, di perbatasan ribuan mil antara Kota Badak dan Kota Macan Terbang, puluhan ribu pasukan berhadapan. Mata Miles dingin, tubuhnya melayang di udara, dan di belakangnya, dia diikuti oleh 8 penjaga. Siapapun orang yang menyerah dari Kota Macan Terbang tidak akan dibunuh. Yang menyerah tidak membunuh, yang menyerah tidak membunuh. 8 penjaga di belakang Miles berteriak keras. Teriakan itu mengguncang langit, dan semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Pada saat ini, Chandler dari Kota Macan Terbang juga perlahan naik ke udara. Di belakangnya ada 36 biksu yang mengenakan baju besi hitam dan memegang pedang berat. Orang-orang ini juga penjaga kuat, dan mereka sepertinya tidak lemah. Miles, kau berani memimpin pasukan untuk memprovokasi aku. Apakah kau tidak takut aku akan membunuh putramu? Chandler berkata pada Miles. Hahaha, benarkah? Bunuh saja jika kau memiliki kemampuan. Aku khawatir kau tidak akan menemukan anakku sekarang, kan? Izinkan saya memberitahu Anda, putra saya sudah lama dibebaskan. Kata Miles sambil tertawa terbahak-bahak. Tidak mungkin, mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri dari Kota Macan Terbangku. Chandler tidak percaya. Dia sudah memerintahkan semua pos pemeriksaan di sepanjang jalan untuk dijaga ketat, dan tidak mungkin Dev dan yang lainnya keluar dari Kota Macan Terbang dengan mudah bersama Elijah. Serah lo deh. Miles mendengus dingin, kau mengirim mata-mata untuk menangkap anakku. Aku harus mendapatkan wajahku kembali hari ini. Kalau begitu berhentilah berbicara omong kosong dan mulailah bertarung. Chandler berkata. Suara Chandler jatuh, dan 36 biksu berbaju hitam di belakangnya semua menuki ke bawah. Mereka ternyata adalah biksu kelas 2 dari alam dispersi keabadian negeri peri. 36 biksu menuki ke bawah, momentum mereka seperti ribuan pasukan dan kuda, yang sangat menindas semua orang. Ketika Miles melihat ini, dia berteriak, 8 penjaga. Suara Miles jatuh, dan 8 penjaga di belakang Miles bergegas maju dalam sekejap, langsung menuju biksu lapis baja hitam. Meskipun hanya ada 8 penjaga di pihak Miles, mereka bertempur melawan 36 biksu lapis baja hitam dari Kota Macan Terbang, tetapi mereka tidak kalah sama sekali dalam hal momentum. Wajah Chandler santai dan bangga, tapi wajah Miles sedikit khawatir. Apakah 8 pengawalnya dapat mengalahkan 36 orang di sisi lain? Miles tidak yakin. Di masa lalu, kekuatan Kota Macan Terbang tidak bagus, tetapi baru-baru ini kekuatan Kota Macan Terbang telah berkembang pesat, menjara sumber daya di mana-mana, dan bahkan merebut banyak budak dan sumber daya dari benua Changsuan. Benar saja, setelah bertempur, 8 penjaga Kota Badak dengan cepat dirugikan. Meskipun 8 penjaga Kota Badak juga sangat kuat, mereka masih sedikit lemah dibandingkan dengan 36 biksu dari Kota Macan Terbang. Lagi pula, ada banyak kerugian dalam hal jumlah orang. Ketika Miles melihat ini, ekspresi wajahnya menjadi semakin jelek. Bagaimana kalau kita berdua berduel dan semua pasukan kita juga bertempur? Chandler berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya. Oke. Coba saja. Segera Ken. Meskipun Miles tidak ingin bertarung, ini dapat mengendurkan penjagaan Kota Macan Terbang saat ini dan menciptakan peluang bagi Dev dan yang lainnya untuk melarikan diri. Segera, Miles meledak dengan auranya. Pada saat yang sama, Chandler meledak. Serang. Bergemuruh. Puluhan ribu pejuang Kota Macan Terbang bergegas maju dengan cepat. Bunuh mereka semua. Setelah melihat ini, Miles tahu bahwa hari ini adalah pertempuran hidup dan mati, jadi dia juga berteriak dengan marah. Puluhan ribu pejuang Kota Badak juga berbondong-bondong bergegas. Kedua belah pihak bertarung bersama dalam sekejap. Angin kencang menyapu kerikil dan mengamuk melintasi ribuan mil perbatasan, mengaduk langit yang sudah redup menjadi lebih kacau. Matahari terbenam diwarnai dengan warna ungu tua yang aneh oleh asapnya, seperti mata bermata satu yang berdarah, dengan lemah menghadap ke api penyucian duniawi ini. Rumput liar yang layu telah lama diinjak-injak menjadi lumpur oleh kuku besi, bercampur dengan darah merah tua, melilitkan urat-urat mengerikan di tanah berlumpur. Di bawah langit awan darah yang melonjak,
Pasukan Kota Badak dan Kota Macan Terbang bertabrakan seperti dua arus deras. Pada ketinggian 300 kaki, dengan jentikan jari, 36 pedang hitam tiba-tiba melayang di udara. Sinar cahaya samar yang keluar dari tubuh pedang terjalin menjadi formasi jimat yang misterius. Dalam sekejap, udara dalam radius 10 mil berputar dengan aneh, berubah menjadi bilah udara tajam yang tak terhitung jumlahnya, dan tercekik menuju kem Kota Badak. Di antara 8 penjaga Kota Badak, Penatua Xuan yang berambut putih, yang seputih salju, memimpin dalam reaksi, dengan lambaian lengan bajunya, dan embun beku yang dingin menyebar dari bawah kakinya. Dalam sekejap mata, ribuan lapisan penghalang kristal es terkondensasi di tanah, dan bilah udara menghantam permukaan es, meledak dengan raungan yang memekakan telinga, dan kristal es memercik, jatuh seperti galaksi yang terang. Namun, para biksu dari Kota Macan Terbang segera melemparkan hujan api neraka, dan api gelap menyeret ekor panjang mereka melintasi langit. Kemanapun mereka pergi, es itu langsung mencair dan mengepul menjadi asap putih. Formasi. Master formasi Kota Badak meraung serempak, ratusan biksu mengikat tangan mereka, dan formasi emas besar muncul di bawah kaki mereka. Tiba-tiba, seberkas cahaya keemasan membumbung ke langit dan berubah menjadi perisai emas, menghalangi sebagian besar hujan api neraka dari luar. Namun masih ada kobaran api sporadis yang menembus pertahanan dan menimpa sekelompok tentara Kota Badak, langsung membakar beberapa biksu menjadi abu, hanya menyisakan serpihan hitam di tanah. Pada saat yang sama, para prajurit Kota Macan Terbang menampilkan formasi pencekikan ular piton hitam. Lusinan biksu meluncurkan serangan membentuk segel di tangan mereka, dan ular piton raksasa hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari tanah, membuka mulut berdarah mereka dan bergegas menuju tentara Kota Badak. Para biksu Kota Badak satu demi satu menggunakan mantra untuk melawan, dan beberapa memanggil angin topan untuk meledakkan ular piton secara terbalik. Beberapa guntur mengembun dan menghantam ular piton dengan keras. Untuk sementara, cahaya mantranya terjalin dengan bayangan ular piton raksasa, dan seluruh medan perang tampaknya telah menjadi tungku besar, dengan energi yang menyala-nyala mengamuk di mana-mana. Di langit di atas pusat medan perang, duel antara Miles dan Chandler menjadi semakin intens. Seluruh tubuh Chandler terjalin dengan energi iblis gelap, berubah menjadi hantu serigala iblis setinggi 100 kaki, membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit ke arah pengganggu itu. Bangsat! Kau benar-benar menggunakan kekuatan iblis untuk meningkatkan level kultivasimu. Ekspresi Miles serius, dan bayangan emas banteng suci muncul di belakangnya. Banteng suci itu mengangkat kepalanya dan meringkik, bergegas menuju serigala iblis. Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan kehampaan langsung terdistorsi, membentuk pusaran besar yang melibatkan awan di sekitarnya. Miles, kau akan dikalahkan hari ini. Chandler tersenyum muram, dan busur hitam panjang tiba-tiba muncul di tangannya. Dia menarik talinya dengan anak panah, dan energi hitam yang menakutkan terkondensasi pada anak panah itu. Saat tali busur mengendur, anak panah itu berubah menjadi aliran cahaya hitam, menembus langit, begitu cepat sehingga hampir sulit ditangkap dengan mata telanjang. Bersambung ke episode 501. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.